Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Dia perkasa, bisa melakukan segalanya. Ada nggak sih di dalam Alkitab yang Allah tidak dapat melakukannya? Ternyata saudara-saudara, ada beberapa hal yang Allah tidak dapat melakukannya. Mari kita saksikan konten ini sampai tuntas agar kita menemukan jawabannya. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar semakin saudara menerima konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, haleluya. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Kali ini, di konten kali ini ada hal yang menarik yang kita mau kaji bersama di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Allah maha kuasa, maha hadir, maha segala-galanya. Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Allah tidak melakukan hal-hal seperti ini. Mari kita simak terus konten ini, dan pastinya kita akan menemukan jawabannya. Ternyata di dalam Alkitab, Allah itu adalah Allah yang tidak dapat menipu. Ya, Allah maha segalanya, tapi dia tidak bisa menipu. Karena kalau dia penipu, maka dia bukan Allah. Di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bapamu adalah iblis, dia penipu, dia pendusta, dia datang membunuh dan menghancurkan manusia. Jadi yang penipu adalah iblis, bukan Allah. Makanya Allah tidak dapat menipu. Dia setia. Di dalam Alkitab, Allah itu setia. Oleh karena dia setia, maka dia selalu pegang janjinya. Dan oleh karena itu, dia tidak dapat menipu. Kalau ada di buku-buku lain atau kitab-kitab lain yang mengajarkan bahwa Allah boleh menipu demi kebaikan, maka waspada. Itu ajaran iblis yang menyesatkan. Di dalam Alkitab, Allah maha setia. Allah tidak dapat menipu dirinya sendiri atau menipu orang atau manusia. Jadi Allah tidak menipu karena dia setia. Inilah yang tidak dapat dilakukan oleh Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, dia tidak dapat menipu. Dia tidak bisa menipu. Kalau dia menipu, berarti dia bukan Allah. Kalau ada Allah yang menipu, berarti dia berasal dari si jahat, dari iblis. Tuhan Yesus katakan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena si jahat itu dia bapa pendusta, bapa penipu. Yang kedua yang tidak dapat dilakukan oleh Allah, yaitu Allah tidak dapat melakukan apa yang bukan firman-Nya. Apa yang bukan difirmankannya, dia tidak melakukan. Artinya, dia hanya melakukan apa yang dia firmankan. Makanya Anda boleh doa panjang lebar atau tidak panjang lebar, tapi kalau itu tidak sesuai kehendak Allah, maka itu tidak akan dilakukannya. Anda boleh berdoa bahkan hanya satu kata pun dalam hatimu, tapi kalau itu kehendak Allah, maka itu akan terlaksana. Tuhan hanya melakukan firman-Nya, hanya melakukan kehendaknya. Oleh karena itu dialah Allah. Kalau dia pelin-pelan, ya, ada pepatah Jawa mengatakan, ya, Senin Kamis, Senin tempe, Kamis deleh, ya gitu kan. Artinya orang tersebut tidak dapat dipegang perkataannya. Orang itu pelin-pelan, ya.
maka kita lambat laun tidak akan berteman dengan orang seperti itu. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa dia tidak bisa dipegang perkataannya, tidak setia. Namun Tuhan berbeda. Tuhan dia setia. Dia melakukan apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan. Makanya Tuhan tidak dapat melakukan apa yang tidak dia firmankan. Atau dia hanya melakukan apa yang dia firmankan. Makanya kalau saya kasih contoh orang berdoa, Tuhan saya doakan dia celaka di jalan. Saya doakan musuh saya ditimpa musibah dan sebagainya. Doa-doa begini bukan doa kehendak Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menjawab doa-doa seperti ini. Karena doa-doa ini doa-doa penuh dengan kutuk dan kematian. Dan Tuhan menjawab doa-doa sesuai dengan firman-Nya. Jadi di dalam Alkitab ada dua hal yang Tuhan tidak dapat melakukan, yaitu Tuhan tidak menipu, dia tidak berdusta, dan Tuhan tidak dapat melakukan apa yang dia tidak firmankan. Dia melakukan apa yang dia firmankan. Barangkali teman-teman menemukan lagi hal yang Tuhan tidak dapat lakukan dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara boleh silakan komen supaya kita boleh berdiskusi. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik, konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.